warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. اللهم اجعلنا خالصة وجهك الكريم اللهم اجعلنا خالصة وجهك الكريم اللهم اجعلنا خالصة وجهك الكريم. أما بعد. Para hadirin rahimakumullah, alhamdulillah, malam ini kita memasuki hari yang ke-17 karena kalender Hijriyah itu menghitungnya berbeda dengan kalender Syamsiyah, ya, Masehi. Kalau Masehi itu nanti malam jam 12, ya, time baru terjadi pergantian hari. Tapi kalau kalender Hijriyah itu terhitungnya adalah ketika ghurubus syams, ketika matahari terbenam itu hari sudah berganti. Berarti kalau begitu sekarang ini hari apa? Hari Sabtu, ya. Ini bukan malam Sabtu, tapi hari ini adalah, sekarang ini adalah hari Sabtu. Kalau kita menghitungnya menggunakan kalender Hijriyah, artinya bahwa alhamdulillah 16 hari kita sudah melaksanakan ibadah puasa. Ada yang 17. Ya tidak apa-apa, puasanya berangkatnya tidak sama, tapi nanti sampainya bareng. Ya, Idul Fitrinya insya Allah bareng, insya Allah, ya, mudah-mudahan. Alhamdulillah, salat serta salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semua termasuk umat Rasulullah yang istiqomah, ya, untuk menghidupkan syiar Islam. Mudah-mudahan kita semua adalah orang yang tetap menjalankan salat tarawih sampai di penghujung hari. Ini mudah-mudahan ini hari ke atas dah soalnya. Di dalam ya. Nah, baik. Kalau hari ke atas saya coba mic-nya. Ini mudah-mudahan ini termasuk yang original semua di jamaah. Yang otentik, ya, yang asli. Kenapa? Karena melaksanakan ibadah itu, ya, bukan hanya euforia, ya, bukan hanya untuk kegembiraan saja, tetapi memang muncul dari lubuk hati ingin menyemarakkan, menghidupkan daripada semua yang disyariatkan oleh Allah Ta'ala di dalam bulan suci Ramadan. Malam hari ini kita bersama-sama akan memperingati nuzulul Quran. Ya, sampai jam berapa saya ngomong ini? Nah, sampai sahur. Yang dengarkan kuat, saya tidak kuat ini. Ya, insyaallah, ya, semangat luar biasa nih. Ya. Yang penting apa? Semangat, ya. Masih semangat nggak kira-kira nih puasanya? Masih, ya. Jangan tanya tadi itu, ya. Kalau terawihnya masih jantai juga, ya. Jamaah Masjid At-Taqwa, ini masjid masih baby atau udah remaja ini? Masih baby, ya. Tetapi semangatnya Masya Allah, ya. Ghirah di dalam memfasilitasi dakwah, di dalam rangka talabul ilm dan juga ibadah, ini tidak kalah dengan masjid yang lain. Para hadirin rahimakumullah, ya, peringatan nuzul Quran ini dalam perspektif saya pribadi ini merupakan sebuah keniscayaan untuk dilakukan. Artinya ini ada sesuatu yang harus. Kenapa? Karena faedah
hikmah manfaat daripada nuzul Quran ini begitu besar untuk semua, untuk kita semua. Karena begitu dahsyatnya gempuran informasi yang sudah tidak terbendung sehingga kita sulit membedakan mana yang benar, mana yang keliru. Terutama ini dengan berkaitan dengan nyawa kita, yaitu dengan Al-Quran. Pada malam hari ini mohon izin, saya ingin ada beberapa hal yang saya sampaikan berkaitan dengan kapan nuzul Quran, apa hikmah daripada nuzul Quran, dan mudah-mudahan memberikan semangat kepada kita untuk menghidupkan namanya Al-Quran. Al-Quran ini merupakan anugerah, bukan hanya kalamullah, bukan hanya mukjizat, tetapi Al-Quran ini merupakan hadiah yang diberikan oleh Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Karena di dalam Al-Quran yang diturunkan oleh Allah ini menjadi hudal linnas wa bayyinatun minal huda wal furqan. Hati kita ini butuh bimbingan, Bapak sekalian. Hati kita ini membutuhkan sebuah tuntunan. Agar apa? Agar apa yang kita lakukan ini tidak melampaui batas. Kita ingin hidup di dunia, ingin bahagia tentunya. Tetapi kebahagiaan itu harus berdasarkan koridor namanya ketentuan hukum syariat yang oleh Allah ditetapkan sesuai dengan keinginan kebutuhan manusia. Coba bayangkan kalau misalnya kita ini tidak memiliki manual book dalam menjalani hidup kita. Pernah dengar nggak namanya? Siapa namanya? Jeffrey Einstein. Pernah dengar nggak, Ibu? Pernah dengar? Ada yang belum tahu informasinya? Ya betul, namanya Jeffrey Einstein. Jeffrey Einstein ini manusia yang bisa dikategorikan sebagai Fir'aun baru. Dia tidak berdiri sendiri, tetapi dia mengajak seluruh manusia, bahkan pembesar-pembesar dunia, untuk menjadikan manusia tidak lagi sebagai manusia. Mereka mencoba untuk melepaskan diri daripada hidup beragama. Bagaimana tidak? Mereka ini adalah sekelompok manusia yang menghalalkan segala cara. Bahkan yang dimakan itu bukan lagi makan yang halal dan thayyiban. Allah Ta'ala berpesan, ya nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hei manusia, konteksnya manusia, bukan orang beriman. Makanlah daripada makanan yang halal lagi thayyib, yang halal lagi menyehatkan. Kelompok ini yang dimakan bukan hanya perkara yang haram, tetapi manusia. Manusia semuanya diternakkan. Kemudian bukan hanya bayinya yang dimakan, bukan hanya embrionya dimakan, tetapi wujud manusianya yang dimakan. Kenapa terjadi? Karena sudah tidak mengenal namanya agama. Jadi mencoba untuk mencari kesenangan di luar batas koridor yang ditentukan bukan hanya oleh Allah, tetapi melebihi daripada ekspektasi manusia. Maka dari itu begitu pentingnya kita ini memiliki dan membaca Al-Quran. Ya, silakan dibuka surah Al-Baqarah 185. Yang punya HP silakan dibuka. Yang punya HP atau bawa Al-Quran ada? Atau bawa Al-Quran silakan. Silakan dibuka tentang fungsi Al-Quran. Al-Baqarah 185.
Ini kan nuzul Quran. Nah, ini supaya ngajinya take and give. Ada yang kayak apa namanya? Saling ini kalau anak sekarang mau TikTok kan gitu. Iya, ketemu? Silakan. Sudah ketemu, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Artinya bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu. Pada hari-hari yang lain, Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. ya, bisa ini ya. Allah menyampaikan bahwa Al-Quran itu adalah petunjuk bagi manusia dan juga sebagai penjelas mengenai petunjuk itu serta sekaligus sebagai Al-Furqan, pembeda. Ini Al-Quran. Jadi ketika kita membicarakan Al-Quran itu merupakan sebuah kitab suci yang murni adalah kalam Allah. Walaysa fil inhiraf, tidak ada penyimpangan perubahan satu harokat pun di dalam Al-Quran. Mulai Rasulullah itu menerima wahyu sampai hari ini. Ini menandakan bahwa Al-Quran merupakan kitab suci otentik yang asli, original. Siapapun orang yang membaca Al-Quran akan mendapatkan namanya manfaat. Baik dia itu faham, tidak faham, ngerti, nggak ngerti, asal baca Quran dengan izin Allah, hati yang tadi itu keras, Allah dilumatkan dengan Al-Quran. Maka dari itu jangan heran kalau Al-Quran itu bisa dibaca, digunakan dalam segala suasana. Itu Al-Quran. Bahkan Al-Quran itu ketika dibaca kita tidak akan pernah merasakan namanya bosan. Bukti Al-Quran dapat digunakan dalam segala suasana adalah kalau ada kematian yang dibaca itu apa? Al-Quran kan surat Yasin. Kalau itu berkaitan dengan duka. Sekarang kalau misalnya dengan suatu sukacita, contoh ada perkawinan, biasanya yang dibaca ada Al-Quran. Ya. Ada orang lagi mengalami sedih, baru saja mendapatkan sesuatu tidak sesuai dengan keinginan hati. Kalau dibacakan Al-Quran kira-kira enak nggak? Contoh sakit gigi, enak nggak sakit gigi? Senyumnya dia menghina tuh. Tapi kalau dengan dibacakan Al-Quran, ya insya Allah dia nggak ada masalah. Coba dengerin musik kenceng itu, sekali sakit gigi, responnya bisa nggak dimatiin musiknya itu, kan begitu. Tapi kalau baca Quran, jangan salah. Ayat Al-Quran itu ada, bukan ada, ya, merupakan jadi obat. Hanya saja kita nggak tahu
Ya, bisa sakit gigi, ada nggak? Bisa Al-Quran saya nggak jadi obatnya? Bisa. Ya. Atau misalnya ada nggak orang yang misalnya mengalami sakaratul maut? Ada orang sakit kayak nazar ini. Pernah lihat orang nazar Bapak Ibu? Sakaratul maut. Kira-kira apa yang kita lakukan ketika ada orang mengalami sakaratul maut? Apa yang dibaca Al-Quran ayatnya? Silakan dicatat ya. Ini ayat pencabut nyawa ini saya sebut ini sering kali saya pakai ketika ada orang ada laporan, Pak, ini keluarga ini sudah menangis, ini sudah nazar, sudah berbahaya, semua sakit, bukannya kepingin cepat meninggal, tapi ketika sakit mohon diberikan kesehatan. Kalau memang waktunya sudah dijemput, segera minta sama Allah untuk dicabut nyawanya misalnya. Boleh nggak begitu? Boleh. Ya. Kenapa? Untuk mengurangi siksa. Apa dibaca? Yang dibaca itu adalah pertemuan antara surat Maryam dengan surat Toha. Ya. Itu kan Maryam sama Toha kan? Coba dicek. Itu satu lembar itu ya. Itu dibaca oleh ahlinya, oleh yang keluarganya di dekat orang sakit itu. Bacakan aja. Ya, insya Allah cepat. Kalau nggak cepat sehat ya cepat. Gitu. Ya asal kita yakin aja. Karena ini biasanya yang sering saya lakukan. Ya untuk memberikan solusi ketika ada orang yang sakitnya itu sudah dokter angkat tangan. Nah ayat ini saya keluarkan, baca nih pertemuan antara surat Maryam dan surat Toha. Satu lembar itu ya dibaca. Ya ketemu, PR dilihat ya di rumah, dicek nanti. Rahmatullah berikutnya Al-Quran ini diturunkan oleh Muhammad SAW dengan penuh ketawaduan, ya penuh dengan kerendahan diri. Buktinya apa? Buktinya adalah Nabi Muhammad ketika akan menerima wahyu Al-Quran itu, hati Rasulullah itu dicuci oleh malaikat Jibril. Yang membawa tekonya itu adalah malaikat Israfil. Ini termaktub dalam kitab namanya Zuratul Nasihin. Jadi malaikat Israfil itu membawa namanya air Zam-Zam. Hati Rasulullah ketika akan menerima wahyu itu dicuci, kemudian dikembalikan lagi, dan kemudian Rasulullah baru menerima wahyu. Setidaknya 3 kali Rasulullah itu hatinya dibelah. Pertama ketika beliau masih kecil, ya bersama Sayyidina Hamzah ketika itu. Yang kedua ketika Rasulullah itu akan menerima wahyu Al-Quran, ya. Yang ketiga ketika Rasulullah akan melakukan Isra dan Mi'raj. Itu hatinya dibelah, dibersihkan. Sehingga apa? Wa ma yantiqu 'anil hawa. Tidak sekalipun Rasulullah menyampaikan kecuali wahyu Allah yang terbebas daripada hawa nafsu. Ini pertama. Yang kedua, Rasulullah ketika menerima wahyu, saya yakin semua seringkali mendengar kisah ini. Ketika malaikat Jibril mendekat kemudian merintahkan kepada Rasulullah, ya Muhammad iqra, Nabi menjawab, mana biqra'in, maaf, saya tidak bisa baca, kata Rasulullah. Sehingga yang kedua kali semakin didekat, semakin rapat, malaikat Jibril mengatakan, iqra ya Muhammad. Rasulullah ada yang mengatakan, ana biqra'in, maaf, saya tidak bisa baca. Sampai ketiga kali baru Rasulullah mengucapkan, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan seterusnya. Ini menandakan Rasulullah ketika menerima wahyu Al-Quran itu menerima dengan hati yang lapang dan penuh dengan ketawaduan. Berbeda dengan namanya Nabi Musa dan umatnya. Nabi Musa itu menerima kitab suci namanya Taurat. Ya, menerima kitab suci namanya Taurat. Taurat itu turun itu by request. Berbeda dengan Al-Quran. Al-Quran itu atas kehendak Allah. Rasulullah tidak pernah meminta
turunnya Al-Quran, Rasulullah tidak pernah menuntut turunnya Al-Quran, tetapi Allah memberikan Al-Quran. Berbeda dengan Nabi Musa. Nabi Musa itu menerima Taurat karena permintaan umatnya, menuntut kepada Nabi Musa untuk diberikan sesuatu yang hak, yang memberikan kenikmatan lebih nikmat daripada manna wa salwa, hidangan surga, al-ma'idah dari langit. Bani Israil mendengar informasi bahwa Allah mampu memberikan suatu kenikmatan yang nikmat ini tanpa batas. Apa itu? Yaitu kalamullah bernama Taurat. Apa yang terjadi? Silakan dibuka di Baqarah ayat 51. Al-Baqarah 51. Ketemu? Ayo buka lagi. Tenang, waktunya masih panjang. Kata ketua DKM-nya. Ya. Ketemu Ibu, Bapak? Boleh baca? Bismillahirrahmanirrahim. وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. Artinya, Dan ingatlah ketika kami menjanjikan kepada Musa 40 malam, kemudian kamu Bani Israel menjadikan patung anak sapi sebagai sembahan setelah kepergiannya, dan kamu menjadi orang yang zalim. ya. Jadi Nabi Musa itu meminta kepada Allah, ya Allah turunkan janjimu, ya maksud adalah Taurat. Maka Allah berjanji, wa idh wa'adna Musa 40 laila. Kami menjanjikan kepada Nabi Musa untuk menurunkan namanya Taurat, kurang lebih suruh menunggu 40 hari, 40 malam. Apa yang terjadi? Ketika itu anak angkatnya Nabi Musa yang bernama siapa? Samiri. Ini mengajak umatnya Nabi Musa untuk kemudian mereka ini thumma takhadul ijl, mengambil namanya al-ijl. Ijl itu apa? Anak patung, anak patung sapi yang terbuat dari emas. Kemudian ini disembah. Ternyata sebagian daripada umat Nabi Musa ini percaya sama omongan Samir. Apa yang terjadi? Disembah itu al-ijl itu. Akhirnya apa? Dalam bahasa kita disebut dengan murtad. Jadi dalam proses untuk menerima Taurat, yang mana umat Nabi Musa ini sudah diislamkan, dipupuk, dibina untuk tak menjadi orang beriman, ternyata separuh dari mereka ini murtad. Gara-gara apa? Tidak sabar menunggu turunnya Taurat. Ya, ini berbeda dengan umat Nabi Muhammad SAW. Ketika Rasulullah menerima wahyu, Rasulullah itu dengan sifat amanahnya akan memanggil para sahabat dan menyampaikan, ya Allah Ta'ala baru saja menurunkan wahyu. Ketika Rasulullah menyampaikan wahyu, beberapa sahabat yang memang dikenal sebagai orang yang cerdas ini dengan cepatnya menyerap dan menghafal Al-Quran. Dan mereka tidak ada satupun dari umat Muhammad ini yang menerapkan konsep seperti halnya Bani Israel, itu apa? Sami'na wa asayna. Ini konsepnya Bani Israel. Kami mendengar, tapi maaf, kami akan bermaksiat, kami akan menentang. Berbeda dengan umat Nabi Muhammad, kayak seperti kita ini semua insya Allah sami'na wa ata'na. Malam hari kita melaksanakan salat tarawih. Sebelumnya kita melaksanakan salat isya. Mulai zaman dulu sampai hari ini, salat isya itu berapa rakaat? 4.
Ada nggak yang berani ngerubah 5? Bosan saya, 1 bisa 4, 5 lah sekali-sekali. Ada begini. Subuh ini powernya baru bangun, semangatnya. Saya tidak mau, katanya kalau salat rakaatil fajr khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat salat fajar, kama kira itu salat subuh itu lebih baik daripada dunia sama isi-isinya. Dia ini pakai logika. Kalau 2 rakaat saja lebih baik sama dunia sama isi-isinya. Kalau itu saya nambah. Salat subuh 2 rakaat tadi, saya mau nambah 2 lagi, jadi 4 rakaat. Supaya apa? Tidak cuma sama isi-isinya, tapi sama luar isi-isinya juga. Saya kepingin mendapat faedahnya apa? Sholat subuh misalnya. Tidak ada nanti. Sampai hari ini kita semua sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Kenapa? Karena kita adalah umat Muhammad yang sami'na wa ata'na. Ya, mudah-mudahan istiqomah sampai nanti di akhir hayat kita. Ya, maka dari itu Allah Ta'ala memberikan modal kepada kita ini. Apa? Umur. Jadi tolong modal ini digunakan sebaik-baiknya. Di dalam kitab Ifatul Atqiyah, ini dulu kitab setiap hari Ahad ngaji nih, ya Imam ya almarhum Ki Masyuri Naim itu di Merpati 4 itu ngaji kitab ini. Ya, di dalam kitab ini disebutkan di dalam bait-bait yang hampir terakhir disampaikan, ishtaril bitanabil ilm awil ibadah awil ma'isha ikhtarna bi aulakum. Sibuklah dengan namanya talabul ilm, dengan mencari ilmu, atau dengan namanya al-ibadah, atau ma'isha ini bekerja. Wakhtarna, dan pilih yang sebenar-benarnya kamu pilih di aulakum, untuk yang terbaik untuk kalian. Artinya bahwa jangan sampai hidup kita ini lepas daripada kalau tidak mencari ilmu. Kita ini kalau tidak ya ibadah, kalau tidak kita kerja. Yang semua ini dalam rangka untuk mendapat ridha Allah. Kenapa? Kalau kita keluar dari barisan ini nanti, ya ini dalam kitab namanya sarahnya Salam Taufik itu, ya itu diceritakan nanti amal-amal ibadah kita yang disimpan sekarang ini di dalam sebuah almari. Itu ada loker-lokernya, disimpan di Lauh Mahfuz. Nanti ketika yang hisab, lokernya dibuka. Kalau ternyata waktu yang kita hidup di dunia ini ada manfaatnya, kita melakukan ibadah, yang terjadi apa? Dibuka, itu ada cahaya. Cahaya itu nanti menjadi pemberat amal ibadah kita di mizan. Ya. Tapi kalau kita melakukan hal-hal yang tidak mendapat ridha Allah, bahasanya maksiat lah, dosa bahasanya, itu loker itu akan berwarna gelap dan itu menyesalkan sekali. Lalu bagaimana kalau kita tidak melakukan dosa tapi juga tidak melakukan ibadah? Kosong, zong isinya. Maka penyesalan yang luar biasa yang akan kita dapat. Ya, maka dari itu ya, mari kita fastabiqul khairat. Terutama Ramadan yang masih ada tersisa ini, insya Allah mudah-mudahan ya amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kemudian Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, sebetulnya Al-Quran itu turun tidak bertanggal 17 Ramadan. Ya, tapi ini jangan diterang mentah-mentah kalimat saya, masih koma ini, lalu titik. Al-Quran itu turunnya itu pada saat bersama dengan Lailatul Qadar. Ya. Jadi bukan pada 17 Ramadan. Ini berdasarkan ya para ulama dalam spesifik ilmu namanya ulumul Quran. Buktinya apa? Nah, ini perlu kita buktikan. Ya, harus ada data otentik atau harus ada dalil. Silakan dibuka surat Al-Dukhan ayat 2 dan 3. Ya, sebagai pembuktian. Ya, sebagai pembuktian bahwa memang
memang benar Al-Quran itu turunnya bukan tanggal 17 Ramadan. Kita buktikan melalui data otentik Al-Quran. Itu surat Ad-Dukhan ayat kedua dan ketiga. Ad-Dukhan itu surat yang ke-44. Ya, Ad-Dukhan itu surat yang ke-44. Ayatnya, ayat ke-1 itu ya adalah sumpah Allah, Hamim gitu. Yang kedua mesti sumpah Allah. Baru ketiga menjelaskan daripada kalimat sumpahnya Allah. Ketemu? Ada ketemu Bapak Ibu sekalian? Ketemu? Silakan baca. Sedikit ayatnya. Ayat berapa tadi, Ustaz? Ayat 2 dan 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Wal kitabil mubin. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakatin. Inna kunna munzirin. Ya, cukup. Terjemahannya. Hamim. Demi kitab Al-Quran yang jelas, sesungguhnya kami menurunkannya pada malam yang diberkahi. Sungguh kamilah yang memberi peringatan. Ya. Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Ya, kami kata Allah menurunkan hu itu kata ganti ya, atau bahasa Arabnya dhamir, kata ganti yang kembali kepada kitabul mubin. Ya. Kami turunkan kitabul mubin, kitab yang jelas itu kapan? Fi lailatin mubarakah. Pada malam penuh berkah. Kapan itu? Ada keterangan nggak terjemah? Apa tanda kurungnya? Al-Quran. Nah, tanda kurungnya malam diberkah itu adalah Lailatul Qadar. Berarti Al-Quran itu turunnya bersama dengan peristiwa Lailatul Qadar. Iya. Ini diceritakan Pak dalam kitab Darul Nasih itu begini. Kan dalam Lailatul Qadar itu ada malam apa? Lebih baik dari 1000 bulan. Ya. Khairun min alfi syahr. Jadi turunnya malam 1000 yang lebih baik 1000 bulan itu posisinya turunnya setelah posisi Al-Quran turun. Jadi kalau misalnya coba digambarkan sederhananya begini. Ini Al-Quran, ini para malaikat. Ya. Para malaikat Al-Barara, Al-Hafadha, malaikat Jibril itu turun mengawal Al-Quran. Al-Quran turun bersama malaikat Jibril. Di belakang Al-Quran ini ada namanya Lailatul Qadar. Jadi kalau misalnya kita simpulkan, boleh jadi kalau tidak ada Al-Quran turun, tidak ada namanya Lailatul Qadar. Maka dari dahsyatnya Al-Quran, makanya kita bangga dengan adanya Al-Quran. Ya. Nah, Al-Quran turun bersama dengan peristiwa Lailatul Qadar. Tapi kapan? Wallahu a'lam. Apakah malam ke-21, malam ke-22, 23? Wallahu a'lam. Yang jelas turunnya bersama dengan Lailatul Qadar. Maka dari itu, ya, ketika nanti ini mungkin insya Allah malam ke-20 itu malam Selasa, insya Allah ya. Ini kita sudah mulai masuk namanya Lailatul Qadar. Rasulullah itu pernah berpesan begini, taharau Lailatul Qadri fi ashril awakhir Ramadan. Berburulah. Kita minta untuk berburu. Tahu ya kalau kita berburu itu kalau dalam film-film itu, ya, pemburu itu untuk memburu tangkapannya butuh konsentrasi tinggi. Jadi kejar misalnya kijang atau kelinci misalnya. Itu untuk menembak nggak bisa main-main itu. Itu untuk memanah nggak bisa bercanda, nggak bisa. Serius, taharau. Ya, berburulah Lailatul Qadar. Maka kita harus sangat serius untuk menghadapi Lailatul Qadar ini. Ini ada fasilitas masjid. Saya mohon masjid jadi kunci, ya. Buka
selama 10 terakhir gunakan bagi siapapun untuk mengejar Lailatul Qadar. Salah satu caranya adalah ketika Lailatul Qadar datang ke masjid ini, niat i'tikaf, boleh melaksanakan sholat tahajud 2 rakaat boleh, 4 rakaat boleh, sholat hajat 2 rakaat boleh, sholat tasbih 4 rakaat boleh, atau diisi dengan membaca Al-Quran. Ya. Dalam rangka itu apa? Menghidupkan namanya nuzulul Quran. Lalu bagaimana dengan tanggal 17? Dari mana angka 17 itu? Ya, ini kemudian dipahami oleh para ahli ulumul Quran. Tanggal 17 Ramadan itu adalah turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Sama'id Dunya. Ya, dalam satu gerbong Al-Quran utuh turun oleh Allah. Kemudian tersimpan di Sama'id Dunya, di langit dunia. Itu pada tanggal 17 Ramadan. Ya. Kemudian diturunkan dari Sama'id Dunya ke dunia kepada Rasulullah, diberikannya pada tanggal bertepatan dengan malam Lailatul Qadar. Ya, yaitu surat apa? Surat Al-Alaq. Ya, surat Al-Alaq, Iqra, ayat pertama. Ya, surat ayat pertama itu diturunkan bersama dengan momentum apa? Lailatul Qadar. Ya, tapi maka dari itu ya, berkaitan dengan Lailatul Qadar tanggal 17 Ramadan ini kemudian jangan disalahkan. Ya, tetap waktu itu kita salah dong, enggak, benar kita ini. Benar. Ya. Tidak ada tidak ada kelirunya. Ya, kenapa? Berdasarkan pendapat turunnya Al-Quran dari Lauh Mahfuz ke Sama'id Dunya pada tanggal berapa? 17 Ramadan. Nah, terakhir, bagaimana cara merawat Al-Quran? Cara merawat Al-Quran itu adalah dengan membaca, bukan beli Quran sampai rumah disimpan, taruh di almari, dikunci, kuncinya hilang. Ada enggak yang menikah nih ya? Ini zaman old nih, ya zaman old, zaman dulu kalau menikah, saya nikahkan kamu dengan putri saya, dengan mas kawin ini seperangkat alat, dibayar tunai, isinya mukena, Al-Quran dan seterusnya. Ada begitu? Ada enggak? Mulai hari ini jangan ya. Mulai hari ini kalau menikahkan anak-anaknya jangan pakai seperangkat alat sholat. Kenapa? Udah punya. Karena mahar itu statusnya bukan itu. Mahar itu pemberian yang berharga. Minta aja emas, minta duit, gak apa ya begitu. Jangan lagi apa? Itu yang menikah anaknya perempuan itu mau kena berapa? Lemari dibuka sih mau kena semua. Jadi kan dibuka. Lemarinya Al-Quran mulai warna hijau, kuning, biru, ada semua. Ya. Maka kepada kita hormati Al-Quran. Bagaimana caranya? Dengan cara membaca. Kenapa? Rasulullah pernah berpesan, Al-Quran hujjatul laka wa 'alaika. Artinya apa? Al-Quran hujjatul laka. Al-Quran itu pembela kita. Kapan? Kalau kita rajin membaca. Contoh, nanti silakan ya, ini nanti PR. Klik Google, ya. Kemudian di Google itu klik surat Al-Mulk plus tafsir Ibnu Katsir. Ya, kalau ini, ya, ketik surat Al-Mulk plus tafsir Ibnu Katsir. Klik, silakan nanti dibaca. Di sana itu kisi-kisinya ada cerita, ada orang setiap sore itu mendawamkan membaca surat Al-Mulk juz yang ke-29 yang awal, Tabarakalladzi dan seterusnya, surat Tabarak. Ya, suatu waktu orang ini wafat. Ya, tafsir Ibnu Katsir, nanti dibaca di rumah ya. Orang ini wafat. Ketika wafat, ternyata dalam catatan amal orang ini wajib kena azab nih, kena azab kubur. Ternyata ketika akan diazab, akan dipecut, surat Al-Mulk ini datang menghalangi malaikatnya akan memberikan
pukulan. Surah Al-Mulk menuntut, malaikat, saya perkenalkan surah Al-Mulk, saya tidak terima kalau ada yang disiksa. Malaikat menjawab, loh ini ada catatannya kok. Orang ini memang kena adab, saya tidak terima. Saya bersaksi orang ini adalah pecinta saya. Setiap sore dia baca saya. Saya mau lapor sama Allah. Lapor soal Al-Mulk kepada Allah. Ya Allah, fulan ini akan dapat siksa. Saya tidak terima. Seorang ini cinta kepada saya semasa dia hidup, mendapatkan soal Al-Mulk setiap sore. Maka kalau hari ini dia disiksa, biarkan saya menjadi taruhannya. Hapus nama soal Al-Mulk dari firman-Mu. Kalau engkau tidak menerima tuntutan saya agar orang ini dimaafkan. Apa kata Allah? Panggil malaikatnya, orang ini diampuni. Gara-gara apa? Gara-gara ketika hidup itu mendalamkan surat Al-Mulk. Nanti detailnya di surat tadi sampaikan ya. Apa surat tadi? Al-Mulk plus Ibnu Katsir. Ya ayat 1 ya. Al-Mulk ayat 1 plus Ibnu Katsir. Nanti ketemu. Panjang tafsirnya. Ya itu sudah terjemah bahasa Indonesia, jadi enak untuk dibaca. Ya, dan kemudian Al-Quran hujatul alaika. Al-Quran ini jadi musuh buat kita. Al-Quran jadi musuh. Kapan? Ketika kita selama di dunia nggak pernah baca Al-Quran. Ya, maka ini Ramadan ini momentum kita untuk ayo kita menghantarkan Al-Quran. Ini saya beritahu informasi penting. Ya, dan mahal. Ada orang itu ngomong ke saya, Pak, saya ini tidak bisa baca Quran. Gimana saya bisa menghantarkan Al-Quran? Ada caranya enggak? Ada. Orang yang masih baca Quran terbata-bata atau bahkan tidak bisa baca Al-Quran sekalipun, itu bisa menghantarkan Al-Quran. Bahkan menghantarkan lebih cepat ketimbang Pak Imam Amin. Pak Imam baca Quran. Ya, Pak Imam Anwari. Betul namanya? Betul. Benar ya? Nah, masih ingat saya. Ya, udah lama. Jadi Ustaz Imam Anwari baca ini kira-kira baru setengah juz. Yang nggak bisa baca Quran, ini saya yakin sudah 1 juz. Udah makan Ustaz Imam Anwari. Gimana caranya? Nah, ini kebetulan saya punya Al-Quran ya. Ini Al-Quran ya, nampak ya? Lihat ya Al-Quran ya? Ya. Nah, ini Al-Quran ya. Gimana caranya? Caranya dibuka dari surat pertama, Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah dibuka. Baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim. Apal tuh? Alhamdulillah, amin. Kemudian buka berikutnya, mulai apa? Nggak bisa baca, pakai telunjuk, Pak, bikin seret ini aja, diraba-raba aja ini. Dibaca, nggak usah dibaca, liatin aja tuh Al-Quran sama jarinya, tunjuknya geser lagi, habis, nanti kemudian pindah terus, kan? Terus habis, di halaman habis, pindah lagi, tunjuk aja tuh. Bayangkan, kalau Al-Quran ini 1 juz itu 10 halaman, ya kan? Habis subuh, habis subuh, cuma nunjuk-nunjuk ini 10 halaman, sanggup nggak kira-kira? Sanggup nggak kira-kira? Sanggup, gampang. Mana yang lihat? Apakah boleh bagi mereka yang darurat tidak bisa baca Al-Quran tapi ingin hatam Al-Quran, tapi bisa baca Quran ya pakai ilmu ini, nggak boleh ya. Ini khusus bagi yang masih terbata-bata atau belum bisa baca Quran. Hatam insya Allah ya. Terus terus habis sampai nanti minal jinnati wan nas. Shadaqallahul azim. Hatam 30 juz. 30 juz. Ya, ini solusi. Ya, solusi. Ya, bagi yang kepingin hatam Quran tapi belum lancar baca Quran. Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena ada 3 hal kalau kita melihat itu mendapat ridha dan pahala. Apa? 1, melihat orang tua, atau melihat mertua, atau melihat guru, melihat kiainya, melihat ustadznya, itu pahala tuh. Melihat aja, pahala itu. Salaman apalagi. Nomor 2 adalah melihat Ka'bah. Itu melihat Ka'bah, melihat yang begini, itu argo kuda. Kalau kita zaman dulu taksi tuh, ya, taksi argo kuda yang argo cepot itu argo kuda. Melihat Ka'bah itu.
Yang ketiga adalah melihat Al-Quran. Melihat Quran, tidak mau baca ini, melihat. Ada pun dilihatin ya, paham nggak paham, baca nggak baca, itu argu kuda. Ya, saya ada penjual apa namanya toko bangunan ya, dia orang Buddha di Serpong ke rumah. Itu satu waktu saya belanja ke sana karena keperluan pesantren untuk membeli barang. Kemudian dia tahu kalau saya ini dari pesantren. Kemudian dia ngomong, Pak, mau nggak saya tunjukkan rahasia saya, toko saya jadi ramai. Saya bilang, emang punya rahasia? Punya. Ayo ikut saya. Jalan ke kayak apa ruangan kamar belakang itu ternyata kayak tempat persembahan dia itu. Di bawah itu ada tempat, kalau orang Buddha tahu ya, yang suka bakar-bakar minyak, apa ada buahnya gitu kan. Itu di atasnya itu dia ngomong, ini yang menjadikan toko saya lancar, rezeki saya banyak. Kamu tahu ini bacaannya apa? Ya saya tahu lah. Apa itu? Ayat kursi. Ayat kursi itu orang Buddha loh. Ayat kursi ditulis di atas ini kambing, apa namanya, kulit kambing yang disamar itu. Ayat kursi. Saya sampaikan, ini ayat kursi kok gitu. Ini apa namanya, andalannya umat Islam ini. Nah ini yang membuat kenapa saya sampaikan ini apa jimat saya begitu ya. Dia ngomong, sebelum saya punya ini dikasih orang tua katanya. Dulu sebelum saya punya ini, toko saya itu sepi, orang beli itu jarang. Begitu ini datang, tiba-tiba ramai. Bahkan saya punya toko dua kayak. Ya, gara-gara apa? Orang non-Muslim yakin dengan apa? Ayat kursi. Lah kita bagaimana? Kenapa kita tidak maju-maju? Karena nggak yakin. Kita punya ayat kursi, punya di ruang tamu tuh gede ayat kursinya. Tapi nggak yakin, ya sudah kan, tidak bermanfaat. Ibarat pisau itu tidak tajam, tahu ini pisau tahu. Ketika dibuat untuk memotong daging apa Idul Kurban nggak berfungsi, kenapa? Karena nggak yakin. Ya, maka dari itu mudah-mudahan kita semua termasuk hamba Allah yang sukses di dunia wal akhirah, orang sukses, orang diridhoi Allah Taala. Mudah-mudahan kita semua diwafatkan dalam keadaan husnul khatimah. Amin. Alhamdulillah. Cukup sekian. Insyaallah ketemu tahun depan ya. Karena tarawih saya cuma dijatah 2 kali loh. Makanya ketemu nanti tahun depan nanti ketemu gitu. Kalau dihubungi sama Pak Imam, kalau dihubungi kalau enggak ya enggak gitu. Ya terima kasih. Catat aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.